Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mira Ivana dengan NIM 2262013 dari kelas akuntansi pagi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap konformisme akuntansi dengan good corporate governance pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang latar belakang saya. Konformisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam melaporkan keuangan yang penting untuk menghasilkan informasi yang andal, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakstabilan. Dalam sektor transportasi yang memiliki tingkat risiko tinggi serta ketergantungan pada utang, konformisme menjadi semakin relevan. Faktor-faktor seperti leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sejauh mana prinsip ini diterapkan. Selain itu, GCG berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. PT Garuda Indonesia Tbk menjadi contoh urgensi konformisme akuntansi dan GCG. Selama periode 2020 sampai 2024, Garuda mengalami tekanan keuangan besar dengan total liabilitas yang melonjak dari 12,7 dolar atau miliar pada 2020 menjadi $13,30 miliar pada 2021, sebelum menurun menjadi $7,97 miliar pada 2024. Meskipun ada perbaikan, perusahaan tetap mencatat ekuitas negatif sebesar $1,35 miliar dan rugi sebesar $69,77 juta pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan perlu disusun secara konformisme untuk memberikan gambaran yang wajar terhadap situasi perusahaan. Oke, selanjutnya di tabel sebelah ini menjelaskan tentang tingkat konformisme akuntansi pada perusahaan transportasi dan logistik pada periode 2020 sampai 2024. Di sini di tabel 1.1 menunjukkan tingkat konformisme akuntansi pada 10 perusahaan sektor transportasi dan logistik selama 2020 sampai 2024. Nilai positif menandakan penerapan konformisme, sedangkan nilai negatif menunjukkan kecenderungan oponik. Perusahaan seperti Taksi, Belita, dan SAVE cenderung konformisme menerapkan konformisme. Sebaliknya, GIAA Garuda Indonesia menunjukkan nilai negatif nilai tahun, menandakan konformisme yang rendah. Sementara itu, perusahaan lain seperti BRID dan WEH menunjukkan fluktuasi namun cenderung membaik di tahun-tahun terakhir. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang rumus masalah. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap konformisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek periode 2020 sampai 2024. Yang kedua, apakah probabilitas berpengaruh terhadap konformisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konformisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI 2020 sampai 2024. Yang keempat, apakah GCG memoderasi pengaruh leverage terhadap konformisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang kelima, apakah GCG memoderasi pengaruh probabilitas terhadap konformisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI 2020 sampai 2004. Yang keenam, apakah GCG memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap konformisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batas masalah, yaitu menjelaskan tentang PT Garuda terhadap konformisme akuntansi di perusahaan sektor transportasi dan logistik di BI.
Oke, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui apakah level berpengaruh terhadap kontisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang kedua, untuk mengetahui apakah probabilitas berpengaruh terhadap kontisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI periode 20 sampai 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kontisme akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI 2020 sampai 2004. Yang keempat, untuk mengetahui apakah GCG moderasi berpengaruh level terhadap kompetensi akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di bursa di BI periode 2020 sampai 2004. Yang kelima, untuk mengetahui apakah GCG moderasi berpengaruh probabilitas terhadap kompetensi akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI 2020 sampai 2004. Yang keenam, untuk mengetahui apakah GCG memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kompetensi akuntansi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI 2020 sampai 2024. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan penelitiannya. Itu yang pertama ada kegunaan ilmiah, yang kedua kegunaan praktis. Selanjutnya sistematis penelitian. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, yang bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima penutup. Oke, di sini saya akan membaca tentang landasan teori. Yang pertama, akuntansi suatu sistem informasi yang mencetak, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi keuangan suatu entitas ekonomi. Yang kedua, kontisme akuntansi sebagai variabel Y, yaitu prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan, di mana perusahaan cenderung tidak terburu-buru dalam mengakui pendapatan dan aset, namun segera mengakui kerugian, biaya, dan kewajiban yang memungkinkan bisa terjadi. Yang ketiga, leverage pada variabel X1, rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan sumber dana yang berasal dari utang untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasinya. Oke, selanjutnya probabilitas sebagai X2, yaitu kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki seperti modal, aset, tenaga kerja, dan kegiatan operasional. Oke, selanjutnya tentang ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini sebagai variabel X3, yaitu gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur berdasarkan beberapa indikator seperti total aset, penjualan besar, kapitalitas besar. Selanjutnya tentang GCG. GCG ini sebagai moderasi, itu variabel Z, itu suatu sistem dan struktur pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan risiko, dan melindungi kepentingan stakeholders, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan prinsip etika bisnis. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang kriteria pemikiran. Saya juga akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. H1, level berpengaruh terhadap kompetensi akuntansi. H2, probabilitas berpengaruh terhadap kompetensi akuntansi. H3, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kompetensi akuntansi. H4, GCG memoderasi hubungan level terhadap kompetensi akuntansi. H5, GCG memoderasi hubungan probabilitas terhadap kompetensi akuntansi. H6, GCG memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap kompetensi akuntansi. Oke, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama tentang jenis penelitian. Di sini saya menjelaskan tentang mengambil tentang penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada pragma positif dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Jenis data yang saya ambil yaitu data sekunder yang melalui dokumentasi laporan tahunan perusahaan. Teknis pengumpulan datanya itu studi pustaka dan dokumentasi. Oke, selanjutnya inilah bentuk populasi saya dan sampel saya yang saya sudah cek di IDX. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi operasional variabel. Yang pertama,
leverage X sebagai X1. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage mencerminkan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indikatornya total hutang dibagi total aset. Skalanya itu rasio. Yang kedua, probabilitas sebagai X2, yaitu probabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini menunjukkan aktivitas manajemen dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Indikatornya laba bersih dibagi total aset. Skalanya rasio. Yang ketiga, ukuran perusahaan sebagai X ketiga, yaitu ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, penjualan atau kapabilitas pasar. Ukuran perusahaan mempengaruhi kapabilitas kemampuan perusahaan dalam mengakses pasar modal. Indikatornya LN sama dengan total aset, skalanya rasio. Yang keempat yaitu konvertisme akuntansi sebagai variabel Y, yaitu konvertisme akuntansi merupakan suatu prinsip yang mengakui biaya dan kerugian lebih cepat, memperlambat pengakuan pendapatan, serta mengecilkan penilaian aset dan membesarkan nilai kewajiban. Indikatornya N1 ditambah DEP dikurang CFO kali negatif 1 dibagi TA, skalanya rasio. Yang kelima, GCG sebagai variabel Z, yaitu GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi kode RUTS. GCG mencakup prinsip transportasi, akuntabilitas, reputabilitas, independensi, dan kewajiban. Indikatornya sektor indikator yang dipenuhi dibagi jumlah total indikator, skalanya rasio. Teknik pengelolaan data, yaitu pengelolaan data sekunder dilakukan untuk menggunakan perangkat lunak EFIS 12. Teknis analisis datanya, yang pertama statika deskripsi, yang kedua regis data panel, ada 3, yaitu JEM, FEM, RMM. Yang ketiga, uji penelitian model terbaik, yaitu SO test, host test, uji learning, multiplier. Yang keempat, uji asumsi klasik. Ada 4, uji normalitas, ujian multikalitas, uji autoritas, uji heterokardialitas. Yang kelima, modalitas regressus analysis MRA. Yang keenam, uji hipotesis, uji parsial, uji T. Yang ketujuh, analisis coverage definition. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca presentasi ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.